Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pecinta cerita horor. Kali ini Story 7 akan menceritakan tentang kejadian horor yang diangkat dari kisah nyata yang berjudul Digondol Wewe. Selamat mendengarkan. Muhtinah adalah seorang pekerja keras yang rela bekerja apa saja untuk menghidupi keluarganya atau sekedar membantu suaminya. Karena suami Muhtinah hanya bekerja di rumahnya dengan cara membuka bengkel khusus untuk sepeda ontel. Padahal waktu itu di kampung Muhtinah hanya sedikit yang mempunyai sepeda ontel, tak lebih dari 10 orang. Karena waktu itu orang yang sudah mempunyai sepeda ontel termasuk orang yang sudah berkecukupan atau orang kaya. Kalau cuma orang biasa takkan mampu membeli sepeda ontel. Jangankan beli sepeda, makan sehari-hari saja susah. Karena tidak banyak yang memiliki sepeda ontel, maka bengkel sang hidup pun tiap harinya sepi. Karena tidak mungkin sepeda-sepeda itu akan rusak tiap hari. Sehingga terpaksa Muhtinah bekerja untuk membantu ekonomi keluarganya. Waktu itu Muhtinah bekerja sebagai buruh. Ia buruh menggarap sawah milik tetangganya. Kalau tetangganya ingin menanam benih selalu menyuruh Muhtinah untuk menanamnya. Begitu pula waktu panen, juga menyuruh Muhtinah untuk memetik hasil panennya. Ketika hamil, Muhtinah tak lagi bekerja sebagai buruh. Ia hanya di rumah merawat kandungannya. Karena kalau Muhtinah tetap bekerja, ia takut kalau kandungannya nanti bakal keguguran. Saat Muhtinah hamil, kondisi keuangan keluarganya menurun drastis. Karena bengkel sepeda milik sang ibu suaminya juga sepi. Sehingga untuk membeli makanan untuk makan sehari-hari pun sangat susah. Karena tetangga-tetangga Muhtinah kasihan kepadanya, maka mereka banyak yang membantu meringankan beban keluarga Muhtinah dengan cara memberinya makan atau sedikit uang. Singkat cerita, waktu itu kehamilan Muhtinah sudah menginjak 9 bulan, sehingga bayi yang ada di dalam perutnya akan segera lahir. Dan Muhtinah juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk biaya persalinan nanti. Namun saat itu keluarga Muhtinah tidak mempunyai uang sedikit pun. Sang ibu suaminya kelabakan mencari uang ke sana kemari untuk persalinan istrinya. Hingga akhirnya bayi yang ada di dalam perut Muhtinah lahir. Namun sang ibu belum juga mendapatkan uang untuk biaya persalinan istrinya. Karena tetangga-tetangganya merasa kasihan, maka mereka pun mengumpulkan dana seikhlasnya untuk menyumbang keluarga sang ibu dan Muhtinah. Tanpa diduga ternyata banyak para warga yang ikut menyumbang untuk membantu Muhtinah. Dan uang hasil sumbangan sukarela itu pun cukup untuk membiayai persalinan Muhtinah. 2 hari kemudian Muhtinah dan bayinya dibawa pulang ke rumah. Sang ibu dan Muhtinah sangat menyayangi buah hati mereka. Mereka merawatnya dengan hati-hati. Hingga pada suatu waktu sekitar jam 3 sore Muhtinah keluar dari rumahnya. Bayinya ia tinggal di rumah dan ia hanya berjalan sendirian. Saat berjalan Muhtinah bertemu dengan tetangganya yang bernama Selamet. Saat bertemu dengan Selamet, Muhtinah hanya diam saja dan tidak menyapa sedikit pun. Bahkan pandangan Muhtinah waktu itu serasa kosong. Matanya terus menatap ke depan dan tidak menghiraukan sekelilingnya. Lalu Selamet pun segera menyapa Muhtinah. Saat menjawab pertanyaan dari Selamet, Muhtinah tidak menoleh sedikit pun. Pandangan matanya tetap tertuju ke depan. Dan saat menjawab pertanyaan itu, Muhtinah sambil berjalan, ia tidak berhenti walaupun sebentar. Selamet menjadi curiga. Tumben Muhtinah seperti ini, kata Selamet dalam hati. Muhtinah terus berjalan menuju sungai. Saat di perjalanan Muhtinah bertemu dengan tetangganya lagi yang bernama Jarawi. Jarawi baru saja mandi dari sungai. Saat Jarawi berpapasan dengan Muhtinah, Muhtinah hanya diam saja. Ia tetap berjalan lurus ke depan, matanya tak berkedip dan tak menoleh sedikit pun ke arah Jarawi. Waktu itu Jarawi hanya bisa bengong melihat tingkah laku Muhtinah yang sangat aneh. Jarawi pun langsung berjalan pulang menuju rumahnya tanpa menghiraukan Muhtinah mau kemana. Singkat cerita,
ada salah satu tetangga dekat Muhtinah yang mendengar suara tangisan bayi dari rumah Muhtinah. Tangisan bayi itu tidak kunjung diam. Karena curiga tetangga Muhtinah yang bernama Karmi jadi berniat untuk melihat bayi itu di rumah Muhtinah. Kebetulan waktu itu rumah Muhtinah tidak dikunci dan Karmi langsung masuk ke dalam rumah Muhtinah dan langsung menuju ke arah suara tangisan bayi tadi. Sesampainya di kamar Muhtinah, Karmi hanya melihat seorang bayi menangis tanpa ditemani Muhtinah. Lalu Karmi menggendong bayi itu sambil memanggil-manggil Muhtinah. Namun saat dipanggil-panggil oleh Karmi, Muhtinah tidak muncul juga. Kebetulan juga saat itu Sang Hidu juga tidak berada di rumah, karena dia sedang pergi menengok saudaranya yang sedang sakit. Karena Karmi tidak menemukan orang di rumah itu, lalu Karmi membawa pulang bayi Muhtinah. Lalu bayi itu dibikinkan susu oleh Karmi, karena kebetulan Karmi juga mempunyai anak kecil yang masih menyusui. Sekitar jam 6 sore Sang Hidu sudah sampai di rumahnya. Sang Hidu bingung karena keadaan rumahnya sangat sepi. Lalu Sang Hidu mencari Muhtinah di tempat Karmi, karena pikir Sang Hidu pasti Muhtinah sedang main di tempat Karmi. Karena biasanya Muhtinah selalu main ke situ, namun saat Sang Hidu sampai di tempat Karmi, Sang Hidu hanya menemukan bayinya saja. Sedangkan Muhtinah tidak ada di situ. Lalu Karmi menjelaskan kepada Sang Hidu, sejak siang ia tak melihat Muhtinah dan bayinya juga cuma ditinggal di dalam kamar. Mendengar cerita dari Karmi, Sang Hidu sangat panik. Ia langsung mencari Muhtinah dengan cara menanyakan ke semua warga yang ada di kampungnya. Lalu Selamat memberitahu Sang Hidu kalau ia tadi bertemu dengan Muhtinah. Dan Muhtinah bilang kalau mau ke sungai. Jarwi juga berkata kepada Sang Hidu kalau ia tadi juga melihat Muhtinah berjalan menuju sungai. Tapi Muhtinah sangat aneh, tidak seperti biasanya, tambah Jarwi. Mendengar pertanyaan Selamat dan Jarwi, lalu saat itu juga semua warga beramai-ramai mencari Muhtinah di sungai. Namun setelah mereka mencari dan menyisir sungai sampai jam 10 malam, hasilnya nihil. Muhtinah tidak juga ditemukan. Lalu para warga diberitahu sama Mbah Dolah kalau Muhtinah digondol wewe. Kalau ingin menemukan Muhtinah, para warga harus memukul peralatan rumah tangga seperti tambir, piring, dan gelas, supaya terdengar bunyi-bunyian yang berisik, biar wewe itu mau mengembalikan Muhtinah. Begitu kata Mbah Dolah pada para warga. Para warga langsung percaya dengan omongan Mbah Dolah, karena di kampung itu Mbah Dolah dipercaya sebagai orang sakti. Bahkan para warga kampung pun apabila sakit juga berobat kepada Mbah Dolah. Mendengar perkataan dari Mbah Dolah, para warga langsung pada pulang ke rumah mereka masing-masing dan langsung mengambil peralatan dapur seperti yang telah disebutkan tadi. Lalu para warga membawa alat-alat itu ke sungai dan langsung memukul alat-alat itu hingga menimbulkan bunyi-bunyian atau suara. Setelah sekian lama mencari, akhirnya jam 1 malam Muhtinah ditemukan juga. Tidak ditemukan. Saat ditemukan, Muhtinah posisinya berada di atas pohon yang sangat besar dan Muhtinah duduk di atas pohon itu. Saat diturunkan dari pohon, Muhtinah seperti masih setengah sadar karena masih linglung. Usai kejadian itu, Muhtinah hilang ingatan. Sampai sekarang ia masih kelihatan seperti orang stres. Dan saat ditanya sama warga tentang apa yang terjadi pada dirinya, dia tidak ingat apa-apa, kecuali kata-kata yang selalu dijawab, "Aku habis diajak jalan-jalan dan dikasih makan enak."